Oke, peran teknologi itu sangat besar dalam kehidupan, apalagi di zaman sekarang. Jadi teknologi sangat mendukung juga dalam belajar. Apalagi sekarang kita dituntut untuk belajar secara mandiri nih di platform teknologi. Kalau kita di sana banyak sekali nih contoh-contoh praktik dari perangkat-perangkat yang disediakan yang bisa kita adopsi, yang nanti kita bisa perbaiki adopsi, lalu kita modifikasi gitu sesuai dengan keadaan sekolah kita dengan karakter gitu. Jadi keterkaitan teknologi dengan belajar sekarang ya tidak bisa. Jadi bagaimana kita harus bukan menyampingkan teknologi, tapi bagaimana kita harus juga menyesuaikan dan terus banyak belajar terkait dengan teknologi dan juga yang banyak program-program tadi. Salah satunya ada di platform ada sekarang mulai lagi saya belum pernah tahu sih, tapi saya sudah dengar ada namanya Warna Program, ada juga tentang terkait juga rumah belajar. Banyak sekali platform-platform yang bisa kita gunakan untuk mendukung kita dalam anak-anak kita belajar sukses. Bagaimana jika guru-guru peserta di sini Pak mungkin ada senior Pak tidak menguasai teknologi tersebut Pak, apa solusi yang dapat Bapak berikan atau lakukan untuk? Oke, yang pasti kita harus dampingin, tetap kita harus ngajarin mereka meskipun tidak hanya satu kali gitu ya, karena teknologi itu tidak bisa diajarkan satu kali lalu stop, kembali lagi guru itu mau mengulang lagi, mau mencoba lagi terkait yang sudah diajarkan. Kita punya program untuk mendampingi. Kalau ada solusi yang Bapak berikan secara langsung supaya guru-guru di sini menguasai teknologi tersebut? Kalau saya lebih simpel, ketika mereka hanya datang sudah bisa buka laptop, lalu mereka coba belajar mengetik, lalu mereka bisa membuka platform untuk sesuai akun mereka, kita akan dampingi, kita akan coba ajarin ini nanti prosesnya seperti itu. Itu saran yang kami lakukan. Saran saya sih ke guru-guru yang tetap harus banyak belajar, nggak bisa stop di sini ya. Sarannya jadi apa yang sudah kami lakukan, kami dampingi mereka, ya kita harus diulang lagi, nggak harus sebenarnya nggak harus pakai laptop, pakai handphone pun bisa. Media aja sudah diimplementasikan? Sebagian guru sudah. Sebagian sudah. Salah satunya mereka menggunakan Canva,
supaya menarik perhatian. Lalu membuat perangkat pembelajaran, misalnya mereka kolaborasi nih, mereka menggunakan Google Docs, mereka kolaborasi sudah berarti. Terus apa saran Bapak bagi calon-calon guru selanjutnya Pak? Oke, bagi calon guru, saya senang kalau beda dengan waktu zaman saya ketika di PJJ, ini tidak ada IT ya. Nah, salah satunya inilah perkembangan zaman, yang mana kampus juga melihat oh ternyata teknologi penting nih. Saran saya untuk kalian, jangan pernah lelah untuk belajar. Belajar dimana saja terkait dengan perkembangan teknologi, terkait dengan kurikulum dan sebagainya. Meskipun kalian hanya sekarang sudah sebagai calon guru, ya kedepannya kalian juga akan menjadi guru-guru yang akan pensiun. Jadi dari sekarang bekali dirinya banyak belajar, yang sampai ketinggalan, ya terus berproses yang bergerak, ya saya yakin kalau bisa jadi. A few moments later. Pentingnya penggunaan teknologi dalam mendukung berbagai metode pengajaran di era digital saat ini, terutama di dalam kelas. Sangat penting ya, penggunaan metode pendekatan itu penting sekali, apalagi penerapan dari teknologi. Banyak sekali metode-metode yang digunakan dikolaborasikan dengan teknologi. Kita bisa lihat banyak kok di media-media sosial pembelajaran yang menarik buat siswa itu senang untuk belajar. Apakah Bapak bisa menceritakan sedikit pengalaman Bapak bagaimana cara Bapak melibatkan orang tua dan staf pendukung dalam proses pendidikan? Baik, bagaimana caranya kita melibatkan orang tua? Intinya gini, kita perlu komunikasi yang baik dengan orang tua. Kita komunikasikan, kita panggil mungkin secara berkala orang tua di sekolah. Bagaimana kita menyampaikan ini loh program sekolah, ini loh yang menjadi tantangan, yang menjadi kelebihan sekolah, yang menjadi kekurangan sekolah. Nah, bagaimana misalnya program sekolah seperti apa, kurikulum yang digunakan seperti apa, lalu nanti bagaimana cara siswa itu misalnya belajar itu dengan baik. Jadi komunikasi, kolaborasi dengan orang tua bisa Karena kan di sini ada melibatkan orang tua. Sedangkan kita di era teknologi ini dan di dalam sekolah pun menggunakan teknologi. Apakah siswa itu diperbolehkan menggunakan segala gitu? Baik, teknologi yang kita gunakan untuk komunikasi dengan orang melalui misalnya WhatsApp, ya, media sosial, kita menyampaikan informasi melalui media sosial. Untuk siswa, memang ada tata tertib. Siswa tidak diperkenankan untuk ikut ke dalam sekolah, dalam kelas, kecuali seizin dari guru yang bersangkutan. Misalnya hari itu mereka ada mencari sumber belajar, mencari materi-materi yang mendukung pelajaran. Tapi hari itu, namun setelah itu tidak diperkenankan. Bagaimana teknologi mempengaruhi metode penilaian tradisional, Pak? Seiring mengikuti zaman ini kan menggunakan segala teknologi ya. Yang pasti gini, konvensional itu biasanya tetap digunakan. Ya, guru menyiapkan itu. Namun tata pengolahannya semuanya berbasis teknologi. Karena raport kita itu tidak seperti raport yang dulu. Mereka menulis semua. Ya, sekarang kita rapotnya ketik dimasukkan. Nah,
penilaian juga bisa dilakukan selain dalam penulisan rapor tadi. Penilaian bisa dilakukan tadi berbasis Google Form. Nah, memang kita belum jalan, tapi itu udah masuk program kita. Ke depan program kita itu mulai dari 4-5 itu mereka ketika berbasis penilaian kelompok itu nanti akan berbasis IT. Jadi tidak lagi berbasis manual seperti menulis. Jadi kita sudah siapkan satu aplikasi. Mereka diperkenankan nanti untuk bawa handphone. Mereka jawab bisa. Jadi salah satunya kami menghemat salah satunya anggaran untuk fotokopi. Ya, namun kalau pertimbangan nanti kalau 1-6 bisa menggunakan itu tidak ada masalah, kami akan coba semua. Nah itu juga akan ada plus minus juga. Plusnya, guru secara tidak langsung guru harus banyak belajar menggunakan basis IT. Ya, namun ya, kita harus mempersiapkan membentengi kekurangan dan ini anak-anak nanti yang bawa handphone ke dalam sekolah. Ya, itu sih yang kami lakukan. Di sekolah ini Pak ada pembelajaran tentang BC? Kita masih belum. BC itu di kurikulum Merdeka masih belum masuk. Namun dia hanya bisa menjadi mata lokal sekolah tambahan, tergantung dengan sarpras yang ada di sekolah dan sumber dayanya juga sih. Misalnya kan ada edukasi nih Pak ke sekolah-sekolah. Nah, misalnya ada edukasi tentang digital juga lah untuk segala guru atau untuk siswa. Edukasinya ya tadi edukasinya kita dalam bentuk pelatihan sih sebenarnya. Misalnya banyak pelatihan yang mengajak juga ayo kita gunakan teknologi itu seperti apa. Jadi kembali lagi nih bentuknya sebenarnya. Tapi secara langsung yang orang datang memberikan edukasi tentang teknologi itu memang belum ada. Namun kita hanya secara media sosial dengan pembelajaran daring melalui komunitas belajar membuat satu kegiatan bagaimana nih misalnya contoh aja saya harus menyebutkan satu merek bagaimana menggunakan Canva dalam merancang media pembelajaran itu dilatih dalam satu dikemas dalam satu bimbingan teknis nih itu bisa dilakukan oleh komunitas belajar namun didukung oleh misalnya dinas pendidikan, kota, provinsi bahkan balai pendidikan. Jadi misalnya kan sekarang zaman teknologi ya kan, saya menggunakan internet, Zoom. Nah, misalnya kalau guru ini nggak bisa hadir, apakah dia diganti sama guru lain atau menggunakan teknologi? Penggunaan Zoom Meet itu sebenarnya bisa kita gunakan. Namun kita harus kembali, makanya perlu data kita pemetaan dulu. Bagaimana sih siswa ini di rumah? Apakah dia punya sarana untuk belajar? Namun bagi guru yang bisa nanti dia berhalangan hadir, kan mungkin dia bisa diganti sama guru yang Dan setiap siswa kan mempunyai data privasi ya. Apakah data privasi itu terjamin sama kita tidak kodik ya, tidak kodik ada teknologi data-data siswa semuanya ada dan itu tidak bisa dibuka sembarangan hanya operator sekolah, operator dinas pendidikan, bahkan operator di desa. Jadi tidak sembarangan orang siswa semuanya ada dan itu tidak bisa dibuka sembarangan hanya operator sekolah, operator dinas pendidikan, bahkan operator di desa. Jadi tidak sembarangan orang lagi. Oke.